Ini adalah Kita aja, catatan dan ini kita masukan partai yang pendukung pemerintah mungkin aja tidak bisa marah. terlalu komprehensif karena 741 pasal di dalam RUU Pemilu Tapi PP versi yang LTI 26 oke loh. November memerlukan PP yang pencermatan LTI dan sudah lihat ya Mas, konsentrasi yang lembaga sangat pengelola baik. yang tadinya bagi Dan kita kami fight berharap di sini masih hanya boleh penjelasan, sekarang menyampaikan dimasukkan dalam masukan-masukan jika dalam perjalanannya LTI masih kan ada mengusulkan hal-hal yang harus ada tertinggal. pengawas yang jadi Bapak DPR. Ibu yang Sudah. saya Regulasi. hormati, Iya. yang pertama Sudah, tapi adalah dari yang itu loh, sisi bahwa yang struktur pasal 33 itu nggak boleh sistematika dialihkan, undang-undang sekarang malah pemilu, dijadikan pasal loh. kami mengusulkan Hebat. menjadi 7 buku. Jadi seperti yang ada di layar, buku ke-1 ketentuan umum, buku kedua sistem pemilu, buku ketiga aktor pemilu, buku keempat pelaksanaan pemilu, buku kelima penegakan hukum, buku keenam ketentuan sanksi, dan buku ketujuh bicara tentang ketentuan lain-lain. Jadi setelah kami elaborasi undang-undang pemilu terdahulu, maka pengaturan yang seperti kami tawarkan di layar lebih memudahkan di dalam membaca undang-undang pemilu kita. Tentu masih bisa dielaborasi kekurangan dan kelebihannya, tetapi memang ini semata untuk mencapai prinsip pengaturan rancangan undang-undang pemilu kita. Yang pertama mengatur kebijakan, yang kedua mengatur pokok-pokok pelaksanaan, yang ketiga clear, clean, dan compact, dan yang terakhir menjadi materi utama pendidikan politik. Sehingga kalau kita refleksi, masyarakat kita belajar pemilunya salah satunya adalah dari undang-undang pemilu. Jadi paling gampang untuk belajar pemilu itu memang dari undang-undang pemilu karena komprehensif dari hulu ke hilir, bicara soal sistem, bicara soal aktor, manajemen, dan juga penegakan hukum. Itu awalan yang pertama. Nah, yang kedua adalah masukan untuk metodologi pembahasan. Kalau kita refleksi kepada pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu diundangkan oleh Presiden pada 16 Agustus 2017. Sementara tahapan dimulai pada 17 Agustus. Jadi sehari setelah pengundangan itu langsung berjalan tahapan. Nah, ini tidak lepas dari mekanisme pembahasan, apalagi pasalnya banyak dan ini menggabungkan ditambah lagi dengan pilkada. Kami apresiasi penggabungan pilkada ke dalam satu naskah karena memang dari hasil kajian kami, pemisahan pengaturan itu membuat pengaturan menjadi tidak konsisten, tumpang tindih, dan juga menimbulkan benturan di dalam pelaksanaan norma di lapangan. Nah, oleh karena itu usulan kami adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini dimulai dengan memasukkan tahapan pembahasan sistem itu bisa diakhirkan gitu ya, kalau memang perdebatannya itu krusial atau perdebatannya itu sangat panjang. Karena dari pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dari 7 bulan pembahasan, itu 4 bulan dihabiskan untuk membahas soal sistem. Hanya 3 bulan saja yang disisakan untuk membahas isu lain. Jadi bisa saja misalnya disegerakan pembahasan soal selain sistem, tetapi untuk merespon perbedaan pandangan soal sistem, maka dibuat pilihan-pilihan. Jadi ada 2 skenario misalnya atau 3 skenario terkait dengan pilihan sistem sebagai konsekuensi terhadap manajemen ataupun desain kelembagaan. Karena kalau kita terlalu lama kutak-katik di sistem, akhirnya tadi soal kelembagaan, penegakan hukum, dan lain-lain itu menjadi seolah-olah isu pinggiran begitu. Padahal di lapangan itu menjadi problem besar yang juga sangat mempengaruhi integritas pemilu kita. Nah, ini yang berikutnya bahwa pemilu kita itu ternyata belum mudah. Padahal menurut standar internasional, salah satu indikator pemilu yang bebas dan adil, free and fair election, itu adalah mudah digunakan. Nah, kenapa kemudian desain keserentakan pemilu kita ini masih belum mudah? Dibuktikan dengan tingginya surat suara tidak sah atau invalid votes. Nah, contoh ini, bayangkan Bapak Ibu, kalau standar internasional yang masih bisa ditolerir, surat suara tidak sah itu antara 4-5%. Sebenarnya 5% juga sudah tinggi. Nah, tetapi di pemilu kita tahun 2019 yang lalu, surat suara tidak sah kalau untuk presiden masih pada angka ambang normal 2,38%. Tetapi untuk pemilu DPD itu untuk DPR RI ada 19
untuk DPD ada 19,02%, atau ada sebanyak 29 juta surat suara tidak sah di pemilu DPD kita. Dan di pemilu DPR itu ada 11,12%, atau setara dengan 17 juta. Artinya apa? Pemilih datang ke TPS tetapi suaranya tidak bisa dihitung karena suaranya tidak sah. Dan ini yang menjadi pekerjaan rumah, bagaimana kita mendesain pemilu yang tidak membuat suara pemilih itu tidak sah. Walaupun tidak sah itu karena banyak faktor. Apakah karena memang dia tidak ada calon yang sesuai dengan pilihannya, tetapi dari beberapa riset, kompleksitas pemilu itu menyumbang tingginya suara tidak sah. Jadi ini konsisten ternyata antara nasional dengan daerah. Di DPRD provinsi pun tingkat suara tidak sahnya juga tinggi, yaitu di DPRD misalnya di Jawa Barat itu 15,4%, lalu kemudian di Lampung itu 12,7%. Jadi bagaimana kita menghargai dan betul-betul meninggikan kemurnian suara pemilih itu juga menjadi tantangan besar, karena ternyata dari sisi teknis pemilu kita masih menghadapi proses yang sulit, rumit, dan tidak mudah. Nah, soal pemilu yang the most complex election in the world, sekaligus juga the biggest one day election in the world, pemilu terbesar satu hari serentak di dunia, itu memang melahirkan tantangan. Tadi soal keserentakan, saya tidak akan mengulangi. Bapak Ibu, di draft yang ada sekarang kan pola 2019 tetap akan diberlakukan. Jadi pemilu 5 surat suara dengan sistem yang juga masih sama, proporsional terbuka. Nah, ini yang juga perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Kalau pilihan ini tetap diambil, maka konsekuensi-konsekuensi beban, lalu kemudian kompleksitas teknis yang berpengaruh kepada surat suara tidak sah, itu bukan tidak mungkin akan tetap terjadi di 2024 dengan pembagian pemilu nasional, pemilu daerah, di mana daerah itu memang dikhususkan untuk kepala daerah di provinsi dan kabupaten kota. Kalau Perludem sendiri memang dari sisi yang ada di layar, Bapak Ibu juga sudah pegang bahannya, kami lebih mendorong pemilu serentak nasional itu mengklaster presiden, DPR, DPD. Sementara pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih DPRD dan kepala daerah secara bersamaan. Tapi memang kemudian ada tantangan lagi, kalau DPRD digabungkan dengan kepala daerah kan bobot bebannya sama-sama berat. Tetapi setelah dihitung, dikalkulasi, simulasikan, beratnya tidak akan lebih berat dibandingkan 5 surat suara. Nah, kalau kemudian pilihan seperti di naskah RUU yang ada sekarang, maka kompleksitas beban itu pasti akan dihadapi. Lalu juga tantangan politik gagasan dan program, karena bercampurnya isu antara nasional dan daerah. Lalu juga terkait dengan pendidikan pemilih, pemahaman pengetahuan pemilih, karena dari data yang sebelumnya tingkat suara tidak sah itu juga sangat tinggi, dan itu yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Nah, yang berikut soal besaran alokasi kursi per daerah pemilihan atau district magnitude. Nah, di dalam draft RUU pemilu masih melampirkan dapil, DPR, dan DPRD. Dari data yang kami olah, Bapak Ibu semua, pengalokasian kursi di dapil itu masih menghadapi yang disebut dengan over representation dan under representation atau proporsionalitas distribusi kursi ke dapil. Kami sendiri di Perludem mengusulkan agar pembentukan dan alokasi kursi ke daerah pemilihan itu dilakukan sesuai dengan siklus sensus penduduk demi terciptanya proporsionalitas kursi. Datanya ada di sini, kelihatan daerah-daerah daerah-daerah yang mengalami kelebihan alokasi kursi dan ada daerah-daerah yang mengalami kekurangan alokasi kursi. Jadi ini bisa didalami berikutnya. Padahal sistem pemilu kita proporsional. Jadi proporsional itu bukan hanya proporsionalitas suara ke kursi, tetapi juga proporsionalitas distribusi suara ke daerah pemilihan.
Nah, yang berikut ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen kan berjenjang di dalam RUU Pemilu versi 26 November. 5% untuk nasional, 4% untuk provinsi, 3% untuk kabupaten kota. Dalam kajian kami, ambang batas parlemen ini belum berhasil menyederhanakan sistem kepartaian dan tetapi kontribusinya terhadap suara terbuang atau wasted vote sangat tinggi. Contohnya di 2019 suara terbuang di DPR RI itu ada 13 juta dan itu tingkat suara yang terbuang cukup besar. Nah, oleh karena itu kami menyarankan untuk menghitung ulang besaran PT sesuai dengan rumus matematis threshold. Bisa menggunakan rumus dari Renn-Tegepara gitu ya. Selain juga untuk menjaga konsistensi dengan sistem pemilu proporsional yang kita anut. Kalau kami sih agak ekstrim memang, usulan PT dari kami itu 1%. Tetapi kalaupun terlalu ekstrim, 4% seperti kemarin sebenarnya sudah cukup baik begitu. Karena semakin kita meningkatkan PT, maka suara terbuang atau wasted votes akan semakin tinggi. Nah, yang berikut adalah afirmasi pencalonan. Ini wajib disampaikan karena Indonesia di Asia Tenggara itu masih tertinggal. Bahkan kita dari sisi keterpilihan perempuan di parlemen masih di bawah Timor Leste. Timor Leste sudah 38%. Indonesia untuk DPR RI 20,5%. Untuk di provinsi, kabupaten, kota lebih rendah lagi. Sementara semangatnya adalah he for she ya, dan juga planet 50-50 begitu, dan di mana Pak Jokowi jadi wakil kita di Sustainable Development Goals dengan he for she-nya. Harapannya adalah keterpilihan sekurang-kurangnya 30%. Oleh karena itu kami mendorong perbaikan afirmasi, yaitu sistem zipper murni, penempatan selang-seling laki-laki perempuan, atau setidak-tidaknya penempatan perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% daerah pemilihan. Sehingga kita bisa mencapai gender parity dengan lebih berkomitmen, lebih kuat begitu. Lalu yang berikut ambang batas pencalonan presiden. Kalau kami di Perludem berpandangan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Karena diatur di dalam pasal 187 naskah RUU yang ada sekarang itu masih menganut 20% kursi atau 25% suara sah. Dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini juga bisa mengatasi terjadinya calon tunggal. Karena sebenarnya fenomena calon tunggal itu adalah fenomena hilir. Fenomena hulunya adalah karena akses pada pencalonan yang terbatas. Usulan yang sama juga didorong untuk pilkada. Karena fenomena calon tunggal kita sudah semakin luar biasa, 25 daerah dari 270 daerah di Pilkada 2020 adalah bercalon tunggal, semuanya menang besar kecuali selisih sedikit di Bungkam Hasudutan. Lalu di Pilkada kami mengusulkan selain menghapus ambang batas pencalonan juga menurunkan persyaratan pencalonan perseorangan, yaitu syarat sama di setiap daerah 3% seperti di Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, kalau terjadi calon tunggal, memang sudah cara segala kita lakukan, tapi tetap calon tunggal, pilihannya tetap dengan calon versus kolom kosong. Bukan setuju atau tidak setuju, meskipun ada putusan MK nomor 100, karena kenapa? Karena sejak 2017 sampai 2020 kita sudah terbiasa dengan calon versus kolom kosong. Kemudian penataan kelembagaan, ini 5 menit lagi Ketua boleh kalau boleh, kita sudah punya pembagian penanganan pelanggaran yang cukup baik sebenarnya. Tetapi yang disayangkan ini Pak NHS dan Bapak Ibu semua, ada kecenderungan lembaga-lembaga yang ada untuk memperluas kewenangan yang ada pada mereka. Bahkan bertindak sebagai reviewer, memerankan fungsi judicial review bagi lembaga yang lain. Contoh, pengabaian peraturan KPU tentang pencalonan terkait dengan pencalonan mantan terpidana jeda 5 tahun oleh Bawaslu Bengkulu, Lampung Selatan, Dompu, Bovendigul, dan termasuk juga di pelaksanaan pemilu legislatif sebelumnya terkait dengan keberlakuan SIPOL, misalnya Sistem Teknologi Informasi Pendaftaran Partai Politik.
Nah, konsep yang ada saat ini punya potensi menciptakan rivalitas. Dan kalau dijalankan secara tidak profesional akan mengacaukan integritas pemilu. Oleh karena itu, kami di dalam kajian kami menemukan fungsi pengawasan itu tidak kompatibel dengan fungsi memutus atau sebagai adjudikator, sebagaimana yang ada pada Bawaslu saat ini. Misalnya kasus Bandar Lampung, bagaimana mungkin pengawas yang ada sampai satu pengawas tidak bisa menemukan pelanggaran yang TSM, tetapi ketika dibawa ke proses adjudikasi di provinsi, ditemukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang mana itu harus mencakup 50% dari daerah pemilihan. Nah, ketidakkonsistenan atau ketidakkompatibelan itu harus dihentikan, karena kalau tidak kita akan terus terkejut-kejut begitu ya. Kok pengawasan tidak menemukan, tetapi fungsi adjudikasi justru memutus dengan pelanggaran yang sangat bombastis. Nah, oleh karena itu prinsipnya adalah kalau diberikan kewenangan memutus pada suatu institusi, maka mestinya dia tidak terlibat aktif dalam aktivitas yang menjadi objek dari permasalahan yang ditangani. Oleh karena itu, dan berikut juga terkait dengan DKPP. DKPP semestinya dalam pandangan kami tidak diposisikan sebagai peradilan etik. Mohon maaf, ini bukan keadilan tetapi peradilan etik. Karena kenapa? Di dalam konteks yang kami pahami adalah kalau dia diposisikan merasa dirinya hakim, maka dia akan punya kecenderungan untuk ultra petita karena dia merasa adalah hakim. Mekanisme etik mestinya dibangun dengan konsep pengawasan etik yang wajar, bukan dengan skema peradilan seperti ini. Makanya terjadi hukumisasi etik, padahal sudah ada saluran lain untuk penegakan hukum untuk itu. Contoh misalnya kasus di Kabupaten Gorontalo, ketika DKPP masuk ke dalam substansi kerja KPU di dalam menangani pelanggaran, lalu dianggap bahwa cara menangani pelanggaran itu salah. Padahal itu kan aspeknya adalah administrasi. Nah, supaya tidak ada kekuasaan yang absolut, usulan kami Pak Ketua, maka produk DKPP bukan berupa putusan, tapi keputusan, dan bisa langsung diajukan upaya hukum ke PT UN. Jadi ketegasan soal upaya hukum ini sangat diperlukan sebab ada pandangan yang salah kaprah bahwa seolah-olah melakukan upaya hukum ke PT UN adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan DKPP. Padahal upaya hukum itu dijamin dalam putusan MK nomor 31 tahun 2013 bahwa tindak lanjut atas putusan DKPP oleh pejabat tata usaha negara adalah objek tata usaha negara yang bisa dilakukan upaya hukum ke PT UN. Jadi undang-undang pemilu ini harus tegas. Persoalan etik adalah sebatas etik, bukan mencampuri masalah administrasi kepemiluan. Bagaimana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah ranah penyelenggara pemilu yang namanya KPU, bukan persoalan etika menerjemahkan cara etis melaksanakan putusan MK itu harus seperti apa. Lalu yang juga menjadi penting adalah batasan kewenangan itu harus bisa dibedakan dengan tegas, termasuk menyangkut kerangka waktu suatu kewenangan bisa dieksekusi. Jangan sampai ada eksekusi pembatalan paslon saat sudah ada hasil pemilu yang ditetapkan. Contohnya di Pilkada Nias Selatan, sampai ada 2 kali rekomendasi pembatalan paslon padahal hasil sudah diketok tanggal 16 Desember, rekom pembatalan paslon tanggal 18 Desember. Juga terjadi di Tasikmalaya, juga terjadi di Bandar Lampung. Nah, pertanyaannya kalau MK dia membatalkan paslon, dia akan ikuti dengan perintah PSU. Jadi pemungutan suara ulang seperti di Bengkulu Selatan tahun 2010, di Tebing Tinggi di 2010. Tetapi kalau kasus Bandar Lampung contoh sekarang, setelah diskualifikasi hasilnya itu statusnya bagaimana? Calon terpilihnya siapa? Apakah harus dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak? Nah, disinilah terjadi kekacauan hukum akibat batasan-batasan waktu itu tidak dipatuhi dengan dalih bahwa kewenangan itu tidak menyebut eksplisit. Jadi memang supaya mencegah orang untuk
mengekstensifikasi kewenangannya, batasan-batasan kewenangan dan kapan waktu kewenangan itu bisa dieksekusi, itu harus tegas diatur di dalam RUU Pemilu. Termasuk tidak boleh ada diskualifikasi calon ketika hasil sudah ditetapkan, karena itu sudah menjadi mekanisme MK. Lalu yang berikut, Bawaslu dan DKPP tidak boleh menegasikan peraturan KPU di dalam membuat keputusan. Seperti halnya penegasian beberapa peraturan KPU terkait dengan pencalonan mantan terpidana dan jeda 5 tahun. Jadi peraturan KPU tentang pencalonan itu dikesampingkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota karena menganggap penerjemahan KPU terhadap putusan MK salah. Jadi judicial review itu hanya boleh oleh Mahkamah Agung, bukan oleh institusi-institusi yang punya fungsi menyelesaikan penanganan pelanggaran. Nah, terkait dengan terakhir ini, transformasi Bawaslu, yang pertama tegas bahwa kami di Perludem mengusulkan Bawaslu bertransformasi, tidak perlu membentuk peradilan atau pengadilan khusus pemilu. Karena kenapa? Kalau kita membentuk pengadilan, kita harus membuatnya di bawah kalau tidak Mahkamah Agung, ya Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ruang ini dimungkinkan Ketua, karena Bapak Ibu semua, Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati, adanya putusan MK nomor 11 tahun 2010 soal satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, bukan penyelenggara, tapi penyelenggaraan. Jadi klasternya masuk klaster 22E. Nah, transformasi Bawaslu itu dia memainkan peran sebagai adjudikator, sebagai pemutus. Oleh karena itu, karena pemutus tidak boleh terlibat benturan kepentingan atau aktivitas dengan hal yang dia putus, maka dia tidak boleh mengawasi. Pengawasan itu dilakukan masyarakat, pemantau, peserta, dan media. Saya yakin kalau masyarakat melihat skema penegakan hukum dan penanganan pelanggaran kita jelas tegas, orang bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, akuntabel, dan baik, pasti akan berbondong-bondong. Apakah saling melaporkan ataukah saling mengawasi. Toh juga mereka menempuh upaya hukum, jadi tidak perlu takut dengan saling lapor begitu. Asal prosedurnya jelas, tegas, dan akuntabel. Lalu tindak pidana langsung ditangani oleh kepolisian. Ini juga terkait dengan pertanyaan di dalam TOR di Balik. Kenapa sih politik uang kita itu moral hazard yang sulit untuk ditegakkan? Karena pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu yang tidak punya otoritas untuk law enforcement. Jadi ketika dia menemukan, dia kan tidak boleh OTT. Tetapi kalau polisi langsung menangani, dia menemukan di lapangan, maka prosedur penegakan hukum pro justitia itu langsung berjalan. Jadi kita ini bukan hanya the most complex election in the world, tapi juga the most complicated election organizers in the world. Jadi terlalu birokratis akhirnya prosedurnya. Kalau ditangani oleh Bawaslu, masuk ke Gakumdu, toh juga ketika diteruskan ke kepolisian, mulainya prosesnya mulai dari awal lagi. Nah, daripada proses pidana ujung-ujungnya masuk ke kepolisian, ya sudah dari awal saja langsung ditangani oleh kepolisian sebagai bagian dari criminal justice system yang kita miliki. Lalu Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses, namun upaya hukum harus disediakan untuk mencegah kesewenang-wenangan. Absolute power tends to corrupt, absolute power power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Nah, ini makanya tidak boleh ada lembaga yang anti untuk dilakukan pengujian atas putusannya. Kalau usulan kami Ketua, putusan dari Bawaslu bisa dibanding kalau di tingkat kabupaten kota ke PT Tun, kalau untuk di provinsi dan nasional ke Mahkamah Agung. Satu kali saja upaya hukum. Lalu persyaratan menjadi anggota Bawaslu disesuaikan, yaitu punya pengalaman hukum dan atau pengalaman kepemiluan. Anggotanya 3-5 orang saja. Nah, ini slide terakhir. Perselisihan hasil tetap di Mahkamah Konstitusi, termasuk penegasan bahwa ketika sudah ada penetapan hasil, maka tidak boleh ada putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang sudah ditetapkan. Kemudian rekrutmen penyelenggara dilakukan serentak dan terdesentralisasi. Termasuk KPU Bawaslu itu tidak boleh dipisahkan rekrutmennya supaya tidak
gagal di KPU nyebrang ke Bawaslu atau gagal di Bawaslu nyebrang ke KPU. Makanya dia harus berbarengan. Nah, ini juga memerlukan penataan jadwal rekrutmen penyelenggara ketua dan Bapak Ibu Balek yang saya hormati, karena sekarang ini rekrutmen penyelenggara kita masih berserakan. Jadi ada yang baru dilantik H-1. Ini mengeksekusi tahapannya gimana kalau dilantiknya 16 April 2019 sementara 17 April hari pemungutan suara. Lalu jumlah anggota KPU sama, tidak bergantung jumlah penduduk karena organisasi ini bukan perwakilan politik yang bergantung pada komposisi penduduk. Serta supaya tidak terlalu sering mendapati kendala teknis, Undang-Undang Pemilu ini menghindari pengaturan yang sangat detail. Contohnya soal distribusi logistik. Nah, distribusi logistik itu karena kendala lapangan, apalagi Indonesia geografisnya sangat luar biasa, maka diserahkan saja dalam pengaturan KPU sehingga lebih bisa beradaptasi di dalam praktik di lapangan. Oh ya, kalau boleh satu lagi, ini ternyata saya ada ketinggalan, untuk mengatasi moral hazard terkait dengan keuangan pemilu, maka audit yang dilakukan sebaiknya bukan audit kepatuhan, tetapi audit investigatif dana kampanye. Karena persoalan uang menjadi persoalan besar di pemilu kita, tetapi ternyata perhatian kita soal uang itu belum terlalu serius gitu ya. Kalau tadi politik uang, saya mengusulkan penegakan hukumnya langsung oleh kepolisian, sehingga dengan patroli, dengan lain sebagainya, saya yakin kok masyarakat kita ini budaya hukumnya itu kalau melihat kehadiran simbol fisik, itu cenderung lebih bisa dicegah begitu. Nah, ini jangan-jangan selama ini kita eksekusinya masih kurang maksimal. Lalu syarat pemilih, usulan kami adalah tidak usah ada lagi syarat sudah dan atau pernah kawin. Karena itu menyulitkan. Selain juga seolah-olah kok ada insentif bagi kawin sebelum umur 19 tahun. Sekarang kan syarat usia kawin sudah 19. Nah, jangan sampai hak pilih itu jadi insentif untuk memilih. Hak pilih itu insentif untuk kawin usia dini. Jadi usulannya satu syarat saja, yaitu 17 tahun pada hari pemungutan suara. Kemudian terima kasih Kakak Titi. Tunggal untuk DPT, pencalonan untuk menghindari kader-kader petualang. Pencalonan adalah kader atau anggota sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum pendaftaran caleg. Lalu pengaturan tenggat pengujian undang-undang supaya tidak ada lagi ketika tahapan sudah berjalan ada putusan kita kesulitan untuk menyesuaikan tata kelola pemilihan kita. Sama seperti syarat untuk pengujian peraturan KPU kan 30 hari setelah peraturan KPU disahkan. Nah, termasuk juga bagaimana eksekusi putusan MK supaya tidak mengganggu profesionalisme dalam tata kelola pemilu kita. Lalu karena kami mengusulkan tidak ada peningkatan ambang batas parlemen, penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen kita bisa dengan peluang pemberlakuan ambang batas fraksi begitu. Jadi demikian Ketua yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup, kami mendukung normalisasi jadwal pilkada yang diatur di pasal 734 dan 735, yaitu tetap ada pilkada di 2022 dan 2023 serta pilkada serentak nasional pada 2027. Karena kalau digabungkan di 2024 dari sisi beban, lalu orientasi pada politik gagasan dan program serta juga pendidikan pemilih akan sangat berat sekali dan cenderung tidak logis untuk ditanggung oleh penyelenggara dan pemilih kita.